Dalam bekerja, kita seharusnya merasa nyaman pada lingkungan tempat kita bekerja dengan teman sekerja. Begitu pula, andai kata kita adalah pimpinan, maka kita merasa nyaman pada saat kita memimpin karyawan kita atau staf kita dalam bekerja. Jika tidak ada kenyamanan, itu ada masalah dalam perusahaan. Salah satu variabel yang ada di dalam perusahaan itu adalah lingkungan perusahaan. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan ini adalah bagaimana suasana dalam karyawan itu bekerja. Bagaimana karyawan yang satu dapat bekerja dengan baik tanpa ada gangguan oleh karyawan yang lain. Dan karyawan yang lain juga merasa hal yang sama. Atau bahkan para karyawan ini justru menjadi satu kesatuan tim di mana mereka bisa saling membantu dan merasa nyaman dalam bekerja. Begitu pula dengan pimpinan. Seharusnya pimpinan tidak perlu khawatir. Dia tidak perlu takut dengan karyawannya, nanti karyawannya tidak melakukan sesuatu dengan baik, atau tidak mau diperintah, atau diberikan tugas dengan baik. Nah, kadang pimpinan juga merasa ketakutan bahwa karyawan tidak dapat diatur sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, itu adalah suatu lingkungan. Nah, lingkungan ini sifatnya adalah sebenarnya variabel. Nah, kita sendiri sebagai pimpinan itu yang membuat suasana lingkungan itu menjadi lebih baik. Nah, kalau kita lihat suasana yang nyaman itu adalah suasana yang seimbang. Artinya, bila para pekerja kita atau staf atau bawahan itu merasa dia nyaman di rumah dengan keluarganya, pada saat bekerja dia seharusnya merasakan hal yang sama, yang nyaman itu pula, sehingga itu seimbang, satu dengan yang lainnya seimbang. Apabila di rumah dia merasa nyaman dan pada saat di perusahaan di jam kerja dia merasa khawatir atau tidak nyaman pada saat dia melakukan pekerjaan, maka dia sudah pasti tidak bisa memaksimalkan seluruh kemampuannya untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. Demikian pula pimpinan. Kalau dia sebagai pimpinan di rumah dia merasa nyaman, sedangkan pada saat dia bekerja sebagai pimpinan dia merasa khawatir, merasa sesuatu yang bakal terjadi yang tidak beres, maka itu ketidakseimbangan, sehingga dia harus merubah suasana ini. Nah, sebagai pimpinan seharusnya kita memberikan suasana yang nyaman. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara kita bisa memberikan edukasi yang baik kepada para staf dan bawahan kita bagaimana mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi ada edukasi. Tidak semua orang bekerja langsung bisa mengikuti apa yang harus dia kerjakan, sehingga kita bisa memberikan edukasi apa yang mereka harus kerjakan. Kemudian apa yang mereka kerjakan dan mungkin saja ternyata salah atau tidak benar, itu juga harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki, sehingga dia bisa belajar, dia bisa memperbaiki. Nah, kemudian dia juga bisa membuat inovasi-inovasi baru dari goal yang sudah ditetapkan oleh pimpinan atau perusahaan. Karena
basic dari apa yang dikerjakan itu bukan hanya apa yang ditugaskan, tetapi bersumber pada goal atau tujuan yang disampaikan, sehingga mereka bisa membuat inovasi baru, membuat perencanaan baru untuk mencapai goal dengan mungkin saja tidak dengan pekerjaan yang sudah diinstruksikan sebelumnya, sehingga ada cara yang baru. Nah, apabila antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya itu mereka saling membantu, mereka saling care, maka ada kerja tim yang dapat memaksimalkan seluruh kemampuan mereka. Begitu pula dengan atasan atau pimpinan. Kalau kita berada di pimpinan, maka kalau kita menjaga karyawan kita, maka karyawan kita akan membalas dengan menjaga kita. Jadi kita merasa nyaman, kita saling menjaga, saling membantu. Sudah pasti pimpinan tidak bisa mengerjakan semua hal yang ada di perusahaan. Demikian pula dengan staf atau bawahan kita, ada hal-hal yang mungkin kita sebagai pimpinan bisa membantu mereka untuk mengerjakan pekerjaan mereka bisa lebih baik. Nah, kerja yang demikian, saling menjaga, kerja tim, itu bisa membuat perusahaan ini mencapai visi dan goal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi, itu akan menjadi jauh lebih mudah daripada kalau kita hanya memberikan tugas kepada karyawan dan karyawan mengerjakannya seperti robot, dan apabila salah kemudian diberikan peringatan atau punishment, itu akan membuat suasana lingkungan perusahaan menjadi tidak lebih baik. Sehingga kalau Anda sebagai pimpinan, Anda harus bertanya, pada saat Anda pagi masuk sebagai pimpinan, apakah Anda merasa terancam? Apakah Anda merasa khawatir dalam melakukan pekerjaan? Apakah Anda merasa was-was? Ataukah Anda merasa nanti karyawan saya tidak mengikuti apa yang, atau bawahan saya tidak mengikuti apa yang saya perintahkan atau saya inginkan? Nah, apabila itu terjadi, maka Anda harus introspeksi diri, Anda harus membuat lingkungan yang baru, Anda harus menjaga para bawahan Anda untuk menjadi lebih baik dan bisa saling menjaga, sehingga terbentuklah suatu kenyamanan dalam bekerja dan perusahaan dapat menggapai atau mencapai goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, semoga bermanfaat.